ini bersama, silakan Pak Umi malah dari Romo Jembrana mau menyampaikan sesuatu yang barangkali mungkin berkat bagi kita semua. Silakan Pak Romo. Terima kasih Bapak Moderator. Salam bahagia untuk kita semua. Tanpa mengurangi rasa hormat untuk kita, saya hanya menyapa dengan salam bahagia karena kita semua pasti mau bahagia. Apalagi dengan melihat ekspresinya Pak Kaban kami itu seperti tidak ada penderitaan dalam hidup. Enjoy terus. Setelah saya menyimak, ini kan kita saling mempelajari. Setelah saya menyimak apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua FKUB kami, dari Pak Ketut selaku Kemenag, dari Pak Ketua dari Buleleng, juga Pak Kaban, kalau boleh saya menarik benang merah untuk kita ke depan sebagai saudara yang 11-12 ini antara Jembrana dan Buleleng. Ada satu hal yang mungkin kita perlu terus jaga tentang entah kampung kah atau desa kah, yang terpenting ada sebuah komunitas Pancasila untuk memfasilitasi NKRI. Karena tadi Pak Ketut bilang Jembrana itu miniatur kecil untuk kerukunan di Indonesia. Nah, kita buktikan. Kalau belum ada bukti, orang belum bisa mengatakan bahwa ini miniatur. Bahwa bukti persahabatan dan persaudaraan sudah banyak, tapi bukti fisik untuk kita menunjukkan saling menghargai itu di mana? Kalau saya tidak salah, dulu waktu kita pertemuan, kita punya rencana untuk membangun rumah ibadat sebagai miniatur di Gilimanuk. Nah, itu kan sudah dekat dengan perbatasan Buleleng. Apa salahnya kalau kita bangun bersama saja di perbatasan sana? Karena mengantisipasi Jembrana Emas 2026 itu, kita sudah mendengar banyak masukan dari Pak Kaban akan apa yang terjadi di Jembrana di tahun 2026. Nah, tentu kita harus menyambut itu dengan tangan terbuka secara rohani dan jasmani. Secara jasmaninya sudah banyak, secara rohaninya apa? Karena saya kembali ke istilahnya Bapak Ketua dari Buleleng tadi, itu ada istilah karakter yang hampir sama antara Buleleng dan Jembrana. Saya senang mendengar istilah karakter bersama. Nah, apa karakter bersama yang kita bangun untuk menyambut Jembrana Emas itu? Karena kita sama-sama ada di penghujung nih, sekaligus apa istilahnya kalau kami di Gereja Katolik itu, kami yang tugas di Jembrana itu seperti bodyguard di pintu barat untuk menjaga segala macam kemungkinan yang akan masuk di Bali. Dan kita Jembrana dan Buleleng itu sama-sama jadi bodyguard di bagian barat untuk mengantisipasi segala macam bentuk penyusupan secara jasmani dan rohani yang mungkin akan mengganggu sedikit nyama berayanya kita yang ada di sini. Sehingga untuk saya yang paling penting mungkin dari sekarang kita perlu berpikir bersama tentang komunitas Pancasila itu. Mungkin kalau sebut desa agak susah, kampung juga susah, tapi sebuah komunitas bersama yaitu komunitas Pancasila. Karena kita akan bicara tentang sinergisitas. Dan saya rasa potensi untuk itu sudah ada. Karena jujur saya mengakui setelah 8 tahun saya ada di Jembrana, ada sesuatu hal yang sangat menggembirakan sekaligus membahagiakan saya, terutama ketika pemerintah punya perhatian khusus untuk FKUB melalui Kesbangpol. Jujur, artinya setiap kali ada kegiatan FKUB selalu dihandle dan dihadiri bersama Kesbangpol. Ini kan sudah cukup untuk menunjukkan bahwa memang ada pemerintah di balik FKUB. Kalau tidak ada pemerintah sebagai backing, kita mau hebat bagaimanapun di FKUB tidak punya gigi untuk berbicara. Ya, jadi dengan adanya pemerintah yang selalu membackup, kita menjadi lebih berani berbicara. Kenapa? Kalau saya bicara selama FKUB, saya tahu ada Pak Kesbangpol di belakang. Bodinya saja sudah begitu, siapa yang mau berani lawan? Tapi yang juga ingin saya katakan, dengan kedekatan dengan Pak Kesbangpol dan tokoh-tokoh agama, jujur, untuk umat saya punya nilai positif. Ketika saya mengupload foto dengan Pak Kesbangpol, mereka lalu menyimpulkan, Romo dekat ya sama Pak Eko. Ya, gitu. Tadi saya pasang story yang kami foto berdua saja di situ, sudah ada umat yang komentar, oh ini Pak Eko dari dulu memang sudah gaul, kita sudah kenal dari muda. Tapi untuk saya kan yang paling penting itu kata-katanya Pak Gus Dur di sana itu. Tidak penting apapun agama atau sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, orang tidak pernah tanya apa agamamu. Dan kebaikan itu yang coba sudah kita bangun, terutama sejak kita menghadiri Munas di Manado itu sangat menggema dan mempengaruhi konsep tentang bahwa keberagaman itu aset
yang ketika kita tokoh-tokoh elit ini sudah memulai akan sangat mempengaruhi umat kita di kelompok bawah. Saya sendiri kegiatan seperti ini saya akan selalu upload di medsos, dan itu lebih menggema dan mempengaruhi mereka untuk menilai bahwa ternyata dari atasnya perbedaan itu sudah sangat dihargai. Sehingga lagi-lagi untuk saya bersyukur kalau pemerintah selalu membackup FKUB. Dan mumpung 2026 masih jauh, mari kita berpikir bersama sekarang untuk apa yang bisa dibuat sebagai sebuah bukti bahwa Jembrana dan Buleleng itu miniatur untuk Indonesia yang mencintai NKRI. Maka lagi-lagi komunitas Pancasila saya rasa penting dan perlu untuk kita bangun bersama. Jangan dulu berpikir tentang orangnya, mungkin mulai dengan rumah ibadat. Kita kalah sama Nusa Dua, padahal tidak ada banyak umat di sana. Tapi karena punya rumah ibadat yang bersandingan, dia lalu jauh lebih mentereng dari kita. Padahal faktanya tidak banyak juga umat beragam di sana kan. Lebih beragam di Jembrana dan Buleleng. Tapi karena mereka sudah menunjukkan secara fisik, itu lalu diakui. Nah, kenapa kita tidak bisa melakukan itu? Terima kasih ya. Kita tak butuh kecuali Tuhan beri kita hikmat, pengetahuan, kemampuan dari yang banyak. Karena itu bila mana nanti mau menutup acara ini, saya perlu menunggu kalau berkenan nanti. Ini juga anak saya, Pak Yogi, Pendeta Yogi, mendoakan kita semua, mendoakan apa yang menjadi rencana dari Jembrana, dan mendoakan juga yang ada di bulan ini. Kurang lebih begitu. Selamat siang, salam sejahtera. Mempunyai salam sedang kebajikan, salam kebenaran dan salam berbahagia. Salam bahagia. Terima kasih sekali lagi yang berhormat Pak Kaban, Keselapor, Bapak Jembrani, Bapak dari Kementerian Agama, itu Sugiyarto yang saya kenal. Di sini kami sekarang ini FKUB melaksanakan kegiatan yang di fasilitasi dua kementerian ini, baik di Keselapor maupun Kementerian Agama. Tapi juga dua-duanya mendukung Pak di agama dan cuma tidak Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya sangat tertarik sekali tadi tentang ungkapan bahwa kami masuk ke sini melihat situasi suasana yang enak bukan main. Tapi bukan soal kamarnya yang enak, tidak. Bagi saya adalah komunikasi di antara anggota FKUB dan pengurus sampai anggota ini luar biasa. Bagi saya luar biasa karena kita saling ejek, saling guyon gitu. Itu di antara kami mungkin masih agak terbatas sedikit ya. Masalahnya adalah ada mangku, ada pastor, jadi tentu yang bukan mangku dan pastor pasti agak segan bicara dengan yang di atasnya. Apalagi ada rektor di sini. Gitu Pak, yang saya sangat salut itu. Yang kedua, tadi Pak Ketua FKUB Jembrana mengatakan bahwa di antara kami enak bukan main. Yang saya ingin tanya Pak, apakah sampai ke bawah juga ke akar rumput sudah ada seperti itu? Artinya gini, kita guyup di sini pimpinannya, tapi di bawah akar rumputnya. Masihkah ada itu atau sudah ada? Yang ketiga Pak, saya salut Jembrana punya yang luar biasa juga. Kalau tadi diusulkan adalah desa Pancasila, tapi di Jembrana ada desa yang hanya satu agama penganut penduduknya, desa Belimbing Sari. Kenapa saya katakan begitu? Istri saya dari Belimbing Sari. Jadi saya orang Jembrana sekaligus juga orang Buleleng. Sehingga Pak, luar biasa Pak. Sehingga kalau hari raya biasanya kalau hari nyepi saya larinya ke Belimbing Sari Pak. Karena di sana masih lampu boleh menyala, kalau bisa jalan-jalan. Melarikan diri itu namanya. Bukan menghormati kan begitu. Itu luar biasa Pak. Jadi kalau kita mau desa Pancasila atau mungkin ya kampung Pancasila atau BTN Pancasila lah lebih cocok sekarang ini. Terima kasih Pak. Pak Bupati dengan program-program beliau ya kemungkinan ya
menyadari betul bahwa pembangunan kita di sana menjaga yang mana harus kita dekatkan dalam istilah komunikasi pergaulan kita. Kemudian kita juga harus menghargai profesinya dalam majelis keagamaan sendiri. Mungkin Pak Dokter bertanya dengan kegiatan kemah kerukunan. Jadi sebenarnya kemah kerukunan ini sampai hampir semangat ya Bapak. Apa yang disampaikan beliau tadi ayah, ya, itu doa, ya itu yang paling tepat Pak Bapak. Karena doa itu adalah dana orang dan Allah. Doa adalah kekuatan. Iya, adalah kekuatan. Betul. Jadi doa yang saya maksudkan sini adalah dana orang Allah. Doa. Dengan dana, ya kita bisa Allah yang mau cari Allah apa, ya. Ada orang yang mengelola daripada dana itu sendiri. Nah, gimana caranya saya menembus dana ini? Ya ada orangnya ini Pak, orangnya ini. Selain tangan Tuhan, ada tangan-tangan yang terhormat. Nah, itu yang terhormat. Kan ada toh di sana banyak wakil-wakil dari umat kita yang duduk yang terhormat. Dia nyipit ya Pak. Gitu. Ya Pak. Umat waktu bertene, umat Muslim, umat Nasrani, umat Hindu, umat Buddha bertene. Mau rapat melinasi kan wah apa-apa yang terhormat makan enak tuh orang enak deh tapi yang terhormat kesana jauh ya kalau ada modal deh yang tahu deh itu gelontoran jangan kau dia Pak kemudian kau nggak ngerti nah ini itu betul gaya dengan Syarat tanpa batas, namun akan sirna saat raga tak bernyawa. Rawat jiwa, itu pilihan, agar syarah hidup tetapkan